Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baiklah, kita lanjutkan kembali serial kita Qutuf min Kutubil Ulama. Di sini kita sedang menggali faidah dari kitab Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Di episode kali ini, episode ketiga, kita akan lanjutkan pembacaan buku ini. Langsung saja, beliau mengatakan atau beliau menulis, wa ja'alahu bi rahmatihi hudan linnasi umuman wa lil muttaqin khususan min dhalalil kufri wal ma'asi wal jahl ila nuril imani wat taqwa wal ilm. Di dalam tafsir beliau ini, beliau ingin menjelaskan kepada kita begitu agungnya Al-Quran ini. Ingin menjelaskan kepada kita dari segala sudut pandang bahwasanya Al-Quran ini merupakan satu-satunya kitab yang dijadikan petunjuk seorang dalam menjalani kehidupan, dalam menempuh perjalanan dari dunia hingga akhirat nanti. Nah, di sini beliau menulis wa ja'alahu bi rahmatihi huda. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dan menjadikannya sebagai petunjuk. Nah, Allah menurunkan Al-Qur'an dan menjadikannya sebagai petunjuk itu, beliau memberikan diksi yang sangat bagus itu dengan indah mengatakan rahmah, bi rahmah. Ini Allah menurunkan Al-Qur'an itu tidak lain karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Itu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan di antara salah satu rahmatnya adalah diturunkannya Al-Quran. Nah, Al-Quran diturunkan kemudian dijadikan sebagai petunjuk. Oke, di sini saya menyebutkan petunjuk dari mana? Yaitu dari kata-kata huda. Huda, jika kita melihat di beberapa kamus bahasa Arab, contoh Mu'jam Maqayisul Lughah yang ditulis oleh Ibnu Faris, huda secara bahasa artinya atau maknanya at-taqaddum lil irsyad, yaitu berada di depan untuk memberikan petunjuk. Nah, tidak salah atau bisa dikatakan sangat tepat Al-Quran disebut sebagai huda, yaitu yang berada di depan dan dia memberi petunjuk, karena seolah-olah Allah ingin mengatakan, ya, letakkan Al-Quran itu di depanmu dan dia yang akan menuntunmu kemana jalan yang hak. Allah menjadikan Al-Quran sebagai penuntun seorang dalam menjalani kehidupan ini secara umum, untuk umat manusia, linnas umuman, untuk siapa saja, baik itu orang mukmin atau orang kafir, kalau mereka mau mengikuti Al-Quran. Walil muttaqina khususan, terkhusus lagi untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa akan sangat menghargai, akan sangat mengerti nilai daripada Al-Quran, sehingga hanya orang-orang yang bertakwalah yang senantiasa kembali kepada Al-Quran dan senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dari mana? Maksudnya dari mana ini Al-Quran ini menuntun kita dari mana ke mana? Nah, di sini beliau mengatakan min dhalalil kufri wal ma'asi wal jahl ila nuril imani wat taqwa wal ilm. Menuntun kita daripada jalan kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan yang disebabkan oleh kekufuran. Kegelapan disebabkan oleh kemaksiatan dan kegelapan disebabkan oleh kebodohan. Nah, Al-Quran menggiring kita, menuntun kita dari kegelapan-kegelapan itu yang disebabkan oleh kufuran, kemaksiatan dan kebodohan kepada sebuah cahaya. Al-Quran merupakan cahaya, kan, tapi Al-Quran menuntun kita kepada cahaya yang dihasilkan oleh keimanan, ketakwaan dan ilm. Ila nuril imani wat taqwa wal ilm, dengan keilmuan. Maksudnya adalah dengan berilmu, lawan daripada al-jahal yang tadi. Baik, sampai di sini sudut pandang yang lain yang ingin disampaikan oleh Syekh adalah yang sebelumnya kita mengatakan bahwasanya Al-Quran dijadikan sebagai, Allah menyebut Al-Quran sebagai Al-Furqan. Nah, di sini beliau juga menyodorkan kepada kita bahwasanya Allah melabeli atau menyebutkan Al-Quran dalam bentuk huda, yaitu sebuah petunjuk. Kemudian wa anzalahu shifaan lis-sudur. Allah
menurunkan Al-Quran ini sebagai syifa. Syifa. Oke. Syifa ini adalah sebuah masdar yang artinya adalah sembuh, sifat. Sebuah kesembuhan. Nah, dalam bahasa Arab, kesembuhan itu dapat diraih dengan meminum seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya kesembuhan itu dapat kita raih dengan mengkonsumsi sesuatu atau dengan melakukan sesuatu sehingga penyakit itu hilang. Allah menyebutkan Al-Quran dengan kata syifa. Sedangkan di dalam bahasa Arab, sesuatu yang menyembuhkan itu biasanya disebut dengan dawa atau syifa. Dawa dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita bermakna obat. Nah, tapi di sini Allah menyebutkan Al-Quran itu dengan syifa. Bukan obat, karena tidak setiap obat itu menyembuhkan. Tapi di sini Allah memberikan label kepada Al-Quran syifa, yaitu menyembuhkan pasti. Menyembuhkan dari apa? Daripada penyakit. Penyakit apa? Penyakit rohani dan jasmani. Coba kita baca. Wa anzalahu shifaan lis-sudur min amradis syubuhati wasyahawat wa yahsulu bihil yaqin wal ilm fil matalibil aliyat. وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وسقامها. Al-Quran sebagai penyembuh. Penyembuh dari mana? Dari penyakit rohani dan jasmani. Apa saja penyakit rohani itu? Penyakit rohani itu adalah syubhat dan syahwat. Apa itu syubhat? Syubhat adalah dalam bahasa Arab itu syubhat itu adalah sebuah terjadinya kemiripan. Sehingga orang rancu, bingung. Mana yang sebenarnya yang hak, mana yang sebenarnya yang batil. Nah, ketika terjadi ada sesuatu yang merusak akidah kita, yang merusak keimanan kita, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, itu disebut sebagai syubhat. Dan itu adalah sebuah penyakit hati. Kemudian penyakit hati yang lain adalah syahwat, sebuah keinginan yang kuat, yang ingin selalu dituruti. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya tidak semua keinginan itu harus dituruti. Karena ketika kita memiliki sebuah keinginan yang itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka itu adalah sebuah penyakit. Dan kita harus menolak atau tidak selalu memenuhi, atau bahkan kita menolak mentah-mentah keinginan atau kemauan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, itu syahwat. Yang sering kita ketahui bahwasanya syahwat identik dengan keinginan seksual. Tidak. Syahwat sendiri dari kata syahawa, yaitu condong atau ingin atau kemauan terhadap sesuatu. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan keadaan orang atau ahli surga, beliau mengatakan ma tashtahihil anfus. Di akhirat nanti ada buah-buah yang tashtahihil anfus, yang disukai, yang diinginkan oleh jiwa-jiwa seorang mukmin. Nah, disitulah. Maka syahwat atau sebuah keinginan yang kuat terhadap sesuatu, jika tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka itu adalah penyakit. Oke, kita memiliki dua di sini, dua penyakit. Yang pertama adalah penyakit syubhat dan syahwat. Syubhat sesuatu yang membuat kita lengah, membuat kita tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, membuat kita rancu. Nah, itu disebut sebagai syubhat dan syahwat seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Oke, apa obatnya? Apa obat daripada syubhat dan syahwat ini? Adalah al-yaqin wal ilm, sebuah keyakinan dan sebuah keyakinan dan ilmu. Dari mana? Ilmu tentang syariat, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang nabinya, ilmu tentang rasulnya, dan ilmu yang berkaitan dengan agama ini, itulah yang bisa menghilangkan syubhat dan syahwat. Lalu pertanyaannya, dari mana kita bisa mendapatkan al-yaqin wal ilmi ini? Yaitu dengan mempelajari Al-Quran, dengan menjadikan Al-Quran tuntunan, pelajari, baca. Itulah yang akan menghilangkan penyakit syubhat dan syahwat. Dengan kata lain, dia adalah penyembuh.
menyembuhkan dari penyakit syubhat dan syahwat. Lalu berikutnya, Al-Quran adalah syifa, penyembuh daripada penyakit jasmani. Penyakit jasmani seperti apa? Semuanya. Semuanya. Di sini Syekh As-Sa'di menjelaskan segala bentuk penyakit dengan beberapa kata yang mencakup segala bentuk penyakit tanpa terkecuali. Jadi intinya Al-Quran merupakan solusi atau penyembuh dari segala penyakit, baik itu penyakit rohani dan jasmani. Di sini coba kita lihat penyakit jasmani apa yang dideskripsikan oleh Syekh As-Sa'di. Beliau mengatakan lil abdani min amradiha marad wa ilaliha ilal wa alamiha alam wa saqamiha saqam. Baik, kita lihat satu-satu. Apa yang dimaksud dengan amrad, apa yang dimaksud dengan ilal, apa yang dimaksud dengan alam, apa yang dimaksud dengan saqam. Amrad adalah jamak atau bentuk banyaknya. Tapi satuannya disebut dengan marad. Marad dalam bahasa Arab adalah ungkapan atau sebutan umum untuk segala bentuk penyakit. Apapun itu, maka disebut sebagai marad. Marad, penyakit kanker, penyakit luka, panuan, baik itu penyakitnya memiliki rasa sakit atau tidak. Ya, panuan juga penyakit, terus kanker, sakit kepala, pilek, nah itu namanya semua apapun jenis penyakitnya maka itu disebut sebagai marad. Kemudian ilal. Apa itu ilal? Kalau kita melihat di Mu'jam Maqayisil Lughah, di antara makna illah adalah ad-dha'fu min kibarin aw ad-dha'fu min kibarin au maradin. Itu sebuah keadaan yang lemah yang disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh penuaan dan sebuah penyakit. Kita tahu orang yang lemah biasanya ya orang-orang tua atau anak-anak kecil. Nah, lemah juga bisa juga disebabkan karena ada sebuah penyakit. Nah, itu suatu hal yang wajar yang sering kita dapati. Kita sudah misalkan kita pilek, kita merasa lemas dan malas beraktivitas. Nah, itu disebut sebagai illah, itu keadaan lemah yang disebabkan oleh penuaan atau karena ada sebuah penyakit. Baik, itu adalah illah. Berikutnya adalah alam. Alam adalah jamak, mufradnya adalah alam. Alam ini rasa sakit. Nah, misalkan kita sakit kepala, nyut-nyutan. Nah, itu namanya alam, rasa yang kita nama penyakitnya sakit kepala, tapi yang dirasakan itu kan nyut-nyut. Nah, itu namanya alam. Misalkan kita teriris pisau tangannya, nah, itu namanya luka goresan misalkan, atau jatuh dari motor kemudian lecet. Nah, mungkin namanya lecet, tapi kan perih. Itu rasa perih itu yang disebut sebagai alam. Nah, kemudian sakom ini merupakan sebuah penyakit al-muzmin la yurja bur'uhu, sebuah penyakit yang akut, menahun, penyakit yang menahun yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya, penyakit yang sudah sangat-sangat akut, yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, itu disebut sebagai sakom. Nah, di sini Syekh As-Sa'di mendatangkan segala bentuk penyakit jasmani, marad, ilal, alam, sakom, dan itu semuanya dapat disembuhkan dengan Al-Quran, ajilan atau ajilan, baik itu cepat atau lambat. Jadi kesimpulannya, Syekh As-Sa'di ingin menjelaskan kepada kita satu sudut yang sangat gamblang tentang keagungan Al-Quran ini, bahwasanya Al-Quran adalah huda. Dengan analoginya seperti ini, taruhlah Al-Quran itu di hadapan Anda, maka dia otomatis akan menuntun Anda kemana? Dari dunia Anda ke akhirat. Itu analogi sederhananya. Ya, pastinya kita harus mempelajari Al-Quran, duduk bersama ulama, mengkajinya dan mengamalkannya. Itu sudah pasti. Baik, mungkin cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita usahakan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.